البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Sebutkan pada pertemuan terlewat masih di Kitabul Jami' bab Az-Zuhd wal Wara' tentang barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjaga dia. Ihfadillah yahfadka. Demikian juga larangan seorang mencontoh suatu kaum ya yang kafir atau orang yang ahli maksiat karena dia termasuk dari mereka. Berikutnya hadis nomor 1471. Qala rahimahullah taala wa an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad. Ya di sini dibicarakan ya di sini dhaif. Dan itu adalah di antara mursalnya Mujahid yang paling bagus. Jalannya adalah mursal Mujahid dan itu mursal. Ya demikian. Sebagian ulama mensahihkan seperti Syekh Albani dan semua jalannya adalah lemah. Ya demikian dan tidak saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya mobil mentaifkan. Tapi maknanya sebenarnya adalah makna yang bagus. Dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan, ya dhaif tadi ya sudah kita sebutkan. Ya, yang paling bagus riwayatnya Mujahid seorang tabi'in dan itu mursal, terputus. Qala beliau mengatakan, yakni Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, ya Rasulullah wa Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku dengan suatu amalan. Idza amiltuhu ahabani Allah. Kalau aku melakukannya, Allah akan mencintai aku. Wa ahabani an-nas, dan manusia akan mencintai aku juga. Apa itu amalan? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ishad di dunia, suhudlah kamu di dunia. Yuhibbuka Allah, Allah akan mencintai kamu. Washhad bima indan nas, dan suhudlah di dalam apa yang di tangan manusia. Bukan nasu, manusia akan mencintai kamu. Jadi suhudlah dalam dunia, Allah akan mencintai kamu, dan suhudlah apa yang di tangan manusia. Jangan berlomba-lomba untuk merebut hak mereka. Ya, ingin seperti mereka, umpamanya berlomba-lomba dalam hal dunia, kehormatan, ya, keterkenalan dan sebagainya. Maka niscaya manusia akan mencintai kamu. Ya demikian. Ini disebutkan di Jami' Ulum wal Hikam halaman 368. Ini banyak ucapan Ibnu Rajab yang masih kita ingat, ini ucapan para ulama tentang suhudnya Hasan Al-Basri. Disebutkan di sini dan itu ada di kitab Tauhid juga, ya di syarahnya. Wa ma man zada fi ma fi aidinas, barang siapa adapun orang yang bersujud terhadap apa yang di tangan manusia, wa afa anhum, demikian juga memaafkan mereka, yang merasa ifah juga cukup dari mereka. Fa innahu yuhibbuna, maka manusia akan mencintai dia. Ini barang siapa yang zuhud terhadap apa yang di tangan manusia, manusia akan mencintai dia. Kama qala Arabi li ahli Basrah, sebagaimana ucapan orang pedalaman terhadap ahli Basrah. Bisa ditulis ini ucapan yang bagus. Ya, man sayyada ahlu hadhil qaryah, siapa pemimpin negeri ini, kampung ini. Qalu Al-Hasan, yakni Hasan Al-Basri. Ada orang pedalaman bertanya, siapa sih pemimpin tempat ini? Siapa? Qala, maka mereka menjawab, qalu, mereka mengatakan Hasan Al-Basri. Kenapa bisa? Padahal Hasan Al-Basri ini seorang ulama tapi kulitnya hitam. Qala bima sadahum, dengan apa mereka menjadi pemimpin? Dengan apa dia menjadi pemimpin mereka? Qalu ihtajan nas ila ilmihi, manusia butuh kepada ilmunya, wastaghna huwa an dunyahum, dia merasa cukup dari dunia mereka. Ini. Jadi manusia itu butuh kepada ilmunya dan dia tidak butuh kepada harta manusia.
Oleh karena itu manusia memuliakan dia. Ya demikian. Dan panjang lebar di sini. Beliau Ibnu Rajab beliau menyebutkan bahwa zuhud di antara bentuk zuhud, fafassara zuhud di dunia bi salasah asya. Mereka menyebutkan zuhud di dunia dengan 3 perkara. Di antaranya dua, bisa ditulis zuhud itu ayakun al-abdu bima fi yadillah ausak. Seseorang dia itu lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bima fi yadi nafsi, daripada yang di tangan dia. Dia lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala dari rezeki dan sebagainya daripada yang dia sudah pegang. Yaitu asal yang kedua ayakun al-abdu idza usiba bi musibah. Seseorang hamba ketika dia mendapatkan musibah, ini orang yang benar-benar yakin ini. Min kamalil yakin, yang benar-benar yakin dia. Ketika dia dapat musibah dalam hal dunia dia dari harta yang hilang, anak dan sebagainya, maka dia lebih mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala daripada masih tersisanya dunia tersebut. Masya Allah, ini butuh keyakinan. Seorang mendapatkan musibah, dia lebih mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang telah hilang tadi, dari apa yang hilang dari dunia dia. Tidak merasa sedih sekali karena dia lebih mengharapkan pahala Allah daripada untuk kemudian harta itu minad dunya ayyaqalahu, dari dunia yang tadi masih bersama dengan dia. Ini butuh keyakinan. Asal yang ketiga adalah ayastawiya abdu indal abdi hamiduhu wa damuhu fil haq. Sama menurut dia, menurut hamba ini, orang yang memuji dan orang mencela. Jadi dia tidak membutuhkan pujian, tidak membutuhkan celaan. Dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Berikutnya kita teruskan. Hadis nomor 1472. Ini hadis yang mulia, hadis riwayat Imam Muslim. Untuk seseorang tidak riya, demikian juga sum'ah. Ya, bahkan walaupun dia tidak dikenal manusia, kalau dia adalah orang yang bertakwa lebih bagus. An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Imam Muslim ini menjadi pedoman kita di antara hadis-hadis yang menjadi tuntunan kita. Qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan innallaha yuhibbul abda taqiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. Jelas ini. Al-ghaniyah, ghaniyah itu cukup, merasa cukup. Karena Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil ard, tidaklah kaya dengan banyaknya harta, ard barang. Walakinnal ghina nafs, tapi kaya itu kaya hati. Berarti maksudnya al-ghani di sini adalah qanaah, cukup, hatinya merasa cukup. Al-khafi, ya, bertakwa merasa cukup, dan khafi, artinya itu khafi, tersembunyi, tidak dikenal manusia. Allah mencintai hamba yang itu bertakwa, qanaah, tersembunyi, khafi, tidak dikenal manusia. Ingat kisah siapa? Uwais Al-Qarni. Ya, tidak dikenal manusia, tapi dia paling mulia dari kalangan tabi'in. Mengalahkan Sa'id bin Musayyib, mengalahkan Hasan Al-Basri tadi kita sebutkan, mengalahkan Imam Zuhri dan lainnya dari para ulama-ulama tabi'in ini, kalah dengan Uwais Al-Qarni. Tidak dikenal oleh manusia, tapi penghuni langit mengenalnya. Ya demikian. Jadi Allah mencintai hamba yang dia itu bertakwa, kemudian dia merasa cukup dan tersembunyi, tidak dikenal manusia. Ini adalah khisal mahbud inda rabbih. Ini hal-hal yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita yang kenikmatan seperti ini. Ya, bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Berikutnya hadis nomor 1473. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini saya dhaif. Semoga Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah yang kita panjang lebar membahasnya, mentahqiq hadis ini, yang benar adalah mursal. Ya, jalannya Qurrah bin Abdurrahman dari Az-Zuhri. Qurrah ini adalah dhaif. Ya, kemudian paling sahih riwayat Imam Malik, dan itu adalah mursal, terputus dari Ali bin Husain Zainal Abidin, dari kakeknya. Dari apa? Dari Rasulullah SAW. Ini terputus. Hadis yang terkenal itu dari Abu Hurairah, wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, ya, hadis dalam Arba'in Nawawi ini, di antara bagusnya Islam seseorang, Islamil mar'i, tarkuhu, meninggalkannya, mala yakni, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Rawi Tirmidzi, riwayat oleh Imam Tirmidzi, wa qala hasan. Yani Tirmidzi mengatakan hasan, tapi tadi dhaif. Ya demikian. Di sini juga mana yang adalah benar, dan kita tidak boleh berkata-kata, berbuat yang tidak ada manfaatnya.
Karena semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis nomor 1474. Wa anil Miqdam bin Ma'di Yakrib, dari Miqdam bin Ma'di Yakrib. Ini juga dhaif. Ya, disebutkan di sini karena ya Yahya bin Jabir At-Ta'i tidak bertemu dengan Miqdam bin Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu ini. Dhaif. Ya, demikian. Al-Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan itu mursal, ya. Dhaif di sini. Kalau beliau mengatakan, tapi maknanya para mengatakan makna yang benar. Ya, maknanya benar. Kalau Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a ibnu Adam, tidaklah ma mala'a ibnu Adam wi'an, tidaklah memenuhi ibnu Adam, yakni Bani Adam, manusia, wi'a, tempat, yaitu perut, ya, tempat, tidaklah Bani Adam itu memenuhi suatu tempat syarran, yang lebih jelek min batnin, dari perut. Ya, demikian. Jadi tidaklah manusia itu memenuhi suatu tempat yang lebih jelek dari dia memenuhi perutnya. Ya, ini banyak makan. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankan. Tapi kita sebutkan tadi dhaif karena munqati', terputus. Tapi maknanya benar, ya. Sebutkan bahwa memenuhi perut dengan makanan itu menyebabkan banyak penyakit. Demikian juga menyebabkan seorang itu al-khumul wal kasal, malas. Ya, malas, tidak bergerak. Dan demikian juga asyaba'an, kenyang, itu lebih dekat kepada maksiat daripada lapar. Karena sedikit makan, ya, lapar itu menyebabkan hati itu lembut. Ya, demikian. Sedangkan kenyang itu membuat setan, ya, lebih besar untuk membuat dia itu bermaksiat. Allah Ta'ala. Ya, demikian. Berikutnya hadis nomor 1475. Walaupun hadis ini dhaif tadi, ya, tapi maknanya benar. Demikian di sini Wan Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini juga dhaif. Disebutkan, ya, sebab dhaifnya adalah Ali bin Mas'adah, dhaif, lemah. Sudah cukup itu aja. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ibni Adam khata'un, setiap Bani Adam itu melakukan kesalahan. Wazan fa'al, banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebagus-bagus orang yang banyak melakukan kesalahan, at-tawwabun, orang yang bertaubat. Hadis ini dhaif, tapi cukup. Di situ ada hadis yang lain sesuai Imam Muslim sebagai pengganti, ya. Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa itu? Bahwa Nabi SAW mengatakan di hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian bersalah di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku adalah mengampuni dosa semuanya. Ya, demikian. Ini cukup kepada kita hadis ini. Ini ada di Arba'in Nawawi juga. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar, akhrajahu Tirmidzi, hadis Anas ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, wa sanaduhu qawi, sanadnya kuat. Sanadnya kuat, tapi tadi kita sebutkan Ali bin Mas'adah tadi. Kemudian terakhir, qala Rasulullah Ta'ala, hadis nomor 1476, wan Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini juga, ya, hadis ini dhaif. Disebutkan apa? Qala Al-Baihaqi, Imam Baihaqi mengatakan Utsman bin Sa'ad fihi dha'fun, ada rawi Utsman bin Sa'ad. Ya, ini ada apa? Ada lemah. Ya, ini lemah. Demikian. Tetapi mereka menyebutkan bahwa yang benar itu adalah riwayatnya sabit, ya. Yaitu apa? Yang itu adalah Sabit bin Asram al-Bunani. Yang itu adalah apa? Mauquf. Itu riwayat yang setelah ini, yang dibawakan langsung. Jadi riwayat ini adalah dhaif, yang benar adalah riwayatnya Sabit bin Aslam dari Anas bin Malik, ya, dari ucapannya Luqman al-Hakim. Yang kesimpulannya di sini adalah dhaif. Apa itu? Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu hikmah, diam itu hikmah.
wa qalilun fa'ilahu. Dan sedikit pelakunya. Yang melakukan diam itu banyak, sedikit. Jadi diam itu hikmah dan sedikit yang melakukannya. Ya. Akhrajul Baihaqi dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Syu'ab di Syu'abul Iman di sanadin dhaif dengan sanad yang lemah. Jadi disebutkan ya yaitu Utsman bin Sa'id Al-Khatib ini. Walaupun yang lebih tepat adalah riwayatnya yang mauquf. Yaitu apa? Wasaha annahu mauqufun. Imam Baihaqi mensahihkan itu adalah mauquf. Min qouli Luqman Hakim, dari ucapannya Luqman Al-Hakim. Sanadnya sahih. Ya, sanadnya sahih. Ini dari Sabit bin Aslam dari Anas bin Malik, sesungguhnya Luqman Al-Hakim mengatakan, ya, disebutkan kisahnya waktu itu Nabi Daud sedang membuat baju besi. Ya, kemudian dia menganyamnya. Maka Luqman Al-Hakim merasa heran. Ya, ini benar kisahnya, ya ini menurut riwayat ini ya, demikian. Dari ucapan Anas bin Malik, ulah alam ini, ya, ini mungkin dari Israiliyat atau bagaimana. Kemudian Luqman ingin bertanya, tetapi menghalangi dia hikmah dia yaitu diam saja. Setelah selesai ternyata akhirnya Nabi Daud mengatakan ni'matur al-harb hadi. Sebagus-bagus baju besi untuk perang adalah ini. Nah, akhirnya Luqman mengatakan, sesungguhnya ya diam itu hikmah dan sedikit pelakunya. Aku hampir bertanya kepada kamu, ternyata kamu menyebutkan sendiri. Ya demikian. Sudah selesai ini bab ini, dan masuk nanti bab yang ar-rahab dan sebagainya. Ar-rahab mina masail akhlak. Ya, yakni menakut-nakuti dari akhlak yang jelek atau menjauhi dari akhlak yang jelek. Nah, di sini subhanallah wa bihamdihi,